Dua macam seal ini adalah sama-sama seal berkualitas tinggi. Yang ini dari Isuzu original OEM made in Taiwan ya. Jadi ini kualitas yang sudah bagus banget. Yang ada di toko Blitar yang paling bagus ini. Yang made in Japan saya tidak menemui, kalaupun ada itu harganya pasti di atas 600.000. Ini made in Taiwan ini harganya sekitar 350-an. Nah, ini yang sebelahnya ini adalah bukan dari Isuzu, tapi ini kualitasnya juga kualitas yang sangat berkualitas. Harganya ini kisaran 300.000 lebih. Nah, dibandingkan dengan yang KW-KW, ini jauh lebih kualitas. Apabila saya membenahi seal power steer gagal, saya pakai yang ini, alhamdulillah lancar, tidak bocor lagi. Ini sudah mirip bawaan. Pokoknya bagus banget, top banget, sangat merekomendasikan. Problem power steer bocor yang sangat sering bocor itu ada di bagian sini ya, di bagian asektor sini. Jadi bagian sini, seal bagian bawah ini yang paling sering bocor. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah biasanya dari asektor ini sudah keropos di sini, berkarat, pengeroposan. Kenapa? Karena di sini terkadang sering kena cipratan air dan seal luarnya itu tidak mumpuni alias sudah lama. Jadi air itu akan masuk ke sini, akhirnya timbul pengeroposan. Dan karena terlalu sering kena gesekan dengan seal, akhirnya asektor ini juga akan luka, akhirnya gedet. Cara yang paling mudah adalah mengganti, tapi harganya mahal ya. Nah, di atas 700.000. Yang paling murah dan solutif adalah menambah daging dan membubut ulang seperti ini. Nah, kalau sudah sering diganti seal tapi tetap bocor, berarti asektornya ini sudah aus, waktunya tambah daging lagi dan dibubut ulang seperti ini. Sering banget nemui seal power steer itu rembes di bagian sini, di bagian setelannya sini. Di bagian sini sering bocor rembes, padahal sudah dikasih seal tip, diganti baut sudah rembes. Ternyata seal bagian dalam sini belum diganti. Ini ada sealnya lagi ya teman-teman ya, sealnya lagi. Dan apesnya di paket pembelian seal original itu tidak ada seal bagian sini. Lihat di bagian paket penjualan ini seal yang lentur ini cuma satu saja ya, yang harusnya dipasang di sini. Ini tidak ada, jadi harus beli sendiri yang bagian sini. Ini untuk seal original biasanya cuma satu sealnya. Jadi di sini itu ada, tapi banyak yang kelupaan ya. Nah, sealnya itu lentur seperti ini. Dan sayangnya di penjualan ini cuma ada satu yang lentur. Jadi harus beli sendiri ya. Ada ketengan seperti ini ada. Jadi beli ketengan itu ada ya. Ini yang baru, yang lama sudah mimpes makanya mengkerut agak kecil. Ini yang baru, sudah keras, masih lentur karena baru. Jadi beli ketengan itu ada. Oke, penyebab seal bocor sudah kita ganti, akan kita ganti. Ini bekasnya, ini yang baru. Nah, karena paket pembelian penjualan itu nggak ada, yang doublenya sini itu nggak ada. Itulah sayangnya. Yang bagian ini emang sangat sering sekali kelewatan karena tidak ada. Jadi ini wajib dibelikan ketengan karena emang dalam paket pembelian itu nggak ada teman-teman, nggak ada. Ini lihat, yang seal lentur itu nggak ada di paket pembelian, jadi harus beli ketengan. Oke, yuk kita kasih grease dulu, stempet lah. Jadi supaya licin, supaya nggak rusak sealnya. Jadi ini emang di paket pembelian itu nggak ada. Makanya banyak yang kelewatan, akhirnya tetap rembes sealnya. Jadi dipasang dulu. Insya Allah ini sudah anti bocor bagian sini. Jadi nggak perlu ring-ring lagi ya, cukup mur setelan saja sudah nggak bocor. Ya, oke. Teman-teman, ini adalah cara mudah untuk mengetes radiator, kemampuan sistem pendinginan mesin. Apakah selangnya ada yang retak, ada yang bocor, atau rembes-rembes lainnya. Apabila kita tidak mempunyai alat ukur yang paten, yang pabrikan seperti ini. Apabila kita tidak mempunyai alat seperti ini ya, alat ukur tekanan buat sistem pendinginan, kita bisa memakai pompa seperti ini. Tujuannya sama. Nah, di sini kalau ada skalanya sampai
1 bar atau 1,1 bar, ini kan sampai hijau ya. Di pompa sepeda ini juga ada. Di pompa sepeda ini juga ada skalanya sampai lebih dari 2 bar ya. Ini nanti kita ke 1 bar saja. Nah, seperti ini contohnya. Kok kurang mepet ini, kurang mepet. Bocor. Nah, ini kita pompa sampai tekanannya 1 bar. Nah, ini kan sudah 1 bar. Jadi di sini nanti kalau radiatornya emang bocor atau sistem pendinginannya itu bocor, itu pasti akan merembes-rembes dari lain-lainnya, dari sistemnya. Jalurnya bagaimana? Nah, ini tekanan tadi bisa masuk ke dalam sini, ke dalam radiator sini. Kalau kita menggunakan alat pompa sepeda tadi, itu adalah cara yang mudah dan murah tanpa beli alat. Kelihatan sepele, ini namanya adalah oil cooler. Bahasa tekniknya oil cooler, bahasa Indonesianya pendingin oli. Ini kelihatan sepele, tapi mobil ini sudah turun mesin. Saya melihat kondisi oil coolernya itu sudah seperti ini. Jadi tanpa konfirmasi sama pemiliknya, lancang saya ganti langsung, daripada nanti di jalan ambrol, turun mesin lagi malah saya kena nama jelek. Karena ini turun mesin saja karena kehabisan air, karena kehabisan air radiator dikarenakan water pumpnya ambrol. Nah, setelah water pumpnya diganti, mesin oke, liner ganti baru, terus cycle juga ganti baru, semua baru, mobil sudah indah lagi, terus mendadak ini ambrol lagi karena seperti ini. Coba bayangkan, harga 850.000 saja bisa mengorot sampai 11 juta. Ya, kita lihat. Ini pasti sudah keropos. Seperti inilah kondisinya.